Assalamualaikum. Salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Oke teman-teman Nusantara, kali ini kita mendapati paket dari wilayah Bekasi. Nah ini paketnya yaitu lensa cantik ya. Jadi 20 tahun tidak dipakai. Nah ini lensanya jadi fogging seperti ini, yaitu lensa SMC Pentax M 50mm f1,7. Nah ini teman-teman nih, ini nanti kita akan eksekusi semua, yaitu terutama di bagian foggingnya. Terus yang kedua, nanti kita akan cleaning dari depan hingga paling belakang. Dan juga nanti kita akan coba bikin smooth lagi. Ini fokusnya, karena ini lama sekali tidak dipakai, kurang lebih sekitar menurut informasi yang saya dapat yaitu 20 tahun teman-teman. Nah ini jadi disimpan saja di entah di dry box entah di lemari, jadi akhirnya fogging seperti ini. Nah ini bisa teman-teman bisa melihat ya, foggingnya parah banget ini, parah nih, parah. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk eksekusi lebih jauh untuk SMC Pentax M 50mm f1,4 ini, untuk teman-teman Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo kita dukung terus channel anak bangsa. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share, agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor lebih bersemangat lagi membuat tutorial untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita akan eksekusi semua foggingnya dan yang lain-lainnya. Jangan di skip supaya nggak gagal paham, ikuti terus keseruannya. Check it out. Oke teman-teman Nusantara, nah ini adalah optik yang foggingnya nih. Jadi optik yang foggingnya ini teman-teman ada di antara dua lensa nih teman-teman. Coba teman-teman perhatikan, ini depan dan belakang ini dibuat satu oleh pabrikan. Jadi kita bersihkan di bagian depan dan bagian belakang itu tidak berpengaruh nih teman-teman nih, karena ini yang rusaknya ada di bagian dalamnya nih. Nah jadi untuk seperti ini sangatlah berisiko teman-teman. Jadi kita sendiri ini tidak menganjurkan untuk teman-teman ikuti tutorial pembersihan fogging yang seperti ini, karena ini sangat berisiko sekali. Nah ini kita sudah belah ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa melihat, kita akan pecahkan menjadi dua bagian. Nah ini dia. Nah kita pisahkan menjadi dua bagian. Nih teman-teman bisa melihat. Nah depan bagian belakang dan bagian depan ini sama-sama kena teman-teman. Jadi kenanya itu di bagian dalamnya, karena ini dua optik, jadi dua sisi itu kena. Nah ini kena teman-teman. Nah ini nanti kita akan bersihkan. Nah teman-teman bisa melihat secara detail. Nah ini kita zoom terlebih dahulu untuk biar teman-teman bisa melihat lebih jelas lagi. Nah ini kita coba bersihkan sedikit demi sedikit ya, biar teman-teman bisa melihat dengan dengan jelas banget. Nah ini teman-teman bisa melihat, kita bersihkan sedikit demi sedikit. Nah ini sudah terlihat nih teman-teman nih. Nah ini sudah terlihat, ini kita bersihkan sepertiga bagian daripada yang foggingnya. Nah ini dia sudah dibersihkan nih teman-teman tuh. Nah ini sudah celing nih. Nanti ini sampai benar-benar bersih teman-teman. Pembersihannya ini mesti benar-benar bersih. Nah ini teman-teman bisa melihat, ini belum bersih banget ya, tapi sudah kelihatan ini sudah mantul banget, udah jos lah. Nah ini nanti kita akan bersihkan sampai benar-benar bersih, dan kita akan lanjut untuk cleaning. Untuk kita cleaning. Nah jadi selain kita bersihkan foggingnya dengan obat, dan juga nanti kita akan cleaning untuk benar-benar menetralisir optiknya. Jadi biar benar-benar tidak ada yang tertinggal bagian-bagian foggingnya. Dan untuk teman-teman, jadi lensa seperti ini tuh sebenarnya sudah tidak bisa dipakai lagi teman-teman. Jadi lensa ini ya sebenarnya itu sudah masa pakainya sudah habis. Nah jadi teman-teman yang punya lensa-lensa manual fogging,
ada yang bisa diperbaiki dan ada yang tidak bisa diperbaiki teman-teman. Jadi tidak semua lensanya bisa diperbaiki. Nah nanti kita akan cek dulu apakah ini bisa diperbaiki atau tidak. Nah seperti itu. Nah jadi lensa ini sampai sekarang itu sudah berumur sekitar tahun 2023 ini itu sekitar kalau nggak salah di 50 tahun, 40 tahun lebih lah, kurang lebih 40 tahun lebih gitu. Kalau misalkan dari tahun 80, nah berarti 40 tahun lebih. Nah ini lensa sudah bertualang di dunia fotografi teman-teman. Nah jadi sudah masanya sudah selesai. Dan ini terjadi ini juga cukup aneh nih teman-teman nih. Jadi waktu di zaman manual ya teman-teman ya, ini lensa-lensa ini semuanya nggak ada yang fogging. Di era tahun 90 sampai 90 akhir itu semuanya tidak ada yang fogging teman-teman gitu. Jadi saya perhatikan lensa-lensa ini semuanya nggak ada yang fogging. Nah semuanya itu masih baik-baik semua, baik-baik lah gitu lensa ini. Nah makin kemari ya teman-teman ya, karena lamanya disimpan atau ya dipakai tapi tidak dirawat. Nah sehingga masa pakainya datang tuh sampai di tahun 2023 ini banyak sekali lensa-lensa yang sudah fogging. Nah ini dua-duanya sudah bersih ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa melihat ini udah celing banget. Nah nanti kita tinggal bantu waktu pemasangan kita cleaning teman-teman. Ini dua-duanya sudah oke nih, tinggal kita cleaning. Nanti kita akan lihat hasil akhir kita nah waktu pemasangan. Nah jadi josnya itu seperti apa atau celingnya itu seperti apa. Oke teman-teman Nusantara, jadi untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke, kalau mempunyai lensa-lensa yang fogging, ingin coba kita bantu untuk memperbaikinya, nah teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Oke, nanti siapa tahu lensanya bisa kita untuk perbaiki foggingnya, kerusakan di foggingnya ya teman-teman ya. Karena ini sudah cukup rating paling tinggi nih teman-teman nih, untuk lensa manual dan juga untuk lensa autofocus dengan kerusakan fogging. Nah itu udah rating paling tinggi tuh. Jadi udah nomor 1 lah, kerusakannya nomor 1. Jadi kalau misalkan jamur, baru jamur nggak ada apa-apanya. Terus ini cleaning mark, baru cleaning mark masih oke. Tapi kalau udah fogging, nah ya itu gambarnya aja udah nggak jelas teman-teman. Jadi untuk gambar, untuk ketajaman, untuk warnanya, saturationnya itu sudah semuanya sudah tidak baik, tidak bagus lah seperti itu. Nah jadi kalau sudah dibersihkan seperti ini nanti teman-teman pakai sampai beranak bercucu 40 tahun atau 50 tahun ke depan, ini sudah tidak fogging lagi. Karena emang satu lensa itu diberikan satu kelemahan teman-teman. Jadi untuk lensa ini fogging di bagian ini, terus ada lensa yang lainnya ada kerusakan yang intinya paling fatal itu di bagian ini. Nah itu semuanya sudah dibuatkan oleh pabrikan sehingga nanti pada masanya akan rusak dan afkir, sudah tidak bisa dipakai lagi. Namun di sini kita mengusahakan untuk teman-teman Nusantara agar lensanya bisa dipakai lagi. Nah seperti itu. Jadi nanti kita akan bantu untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dan untuk beliau ini sudah memantau salah satu viewer kita nih. Wah, jadi viewer setia kita nih teman-teman nih. Udah mantau ternyata beliau ini punya lensa yang cukup kacau nih seperti ini nih teman-teman nih. Nah akhirnya coba minta untuk dibersihkan. Nah ini kita buatkan tutorialnya supaya salah satu viewer kita nih merasa puas dengan adanya tutorial yang kita buatkan ini. Nah seperti itu. Oke teman-teman Nusantara, jadi untuk teman-teman Nusantara yang mempunyai lensa fogging selain lensa Pentax, jadi yang fogging itu banyak teman-teman. Ada Pentax, terus ada Yashica, ada Olympus, terus ada Canon. Nah Canon itu ada yang bisa dihilangin itu, yaitu Canon FDN teman-teman. Canon FDN atau New FD itu bisa dibersihkan sampai celing. Tapi kalau yang di bawah seri dia itu tidak bisa bersih sekali teman-teman gitu. Jadi tetap kita akan usahakan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin untuk teman-teman Nusantara.
Oke, teman-teman, ini sudah kita rapikan. Nanti teman-teman bisa melihat, kita akan teropong nih ke lampu, bagaimana pembersihan fogging kita kali ini. Oke, teman-teman Nusantara, ini sudah kita saksikan ya. Ini sudah celing banget gitu, teman-teman. Nah, inilah jadi sudah jos lagi nih, teman-teman. Nanti kalau misalkan ya, ini dibuat hunting untuk foto-foto modelan atau juga untuk apa namanya, foto-foto keluarga, foto-foto bokehnya udah jos banget lah. Nah, sekarang kita tinggal cleaning di bagian optik bagian depannya. Ini satu blok nih, teman-teman. Nanti kita akan cleaning semua dari tengah ke bagian belakang. Nah, ini kita akan mulai mengcleaning ya, teman-temannya. Jadi kalau cleaning itu sih cuma jamur-jamur aja, tapi yang parahnya yang tadi itu, teman-teman, tuh itu parah banget itu. Jadi kalau anak-anak gaul bilang sekarang tuh parah banget gitu loh. Wah, ini parah nih gitu. Oke, teman-teman. Jadi untuk teman-teman Nusantara yang kebetulan ada di wilayah Jabodetabek, nanti boleh langsung mampir ke workshop kita. Kita ada di Jakarta Pusat nih, teman-teman nih. Jadi nanti teman-teman Nusantara yang ingin main-main, terus ingin kita bantu untuk perbaikan baik bodi, lensa, semua yang berkaitan dengan kamera, alat fotografi, boleh nanti main-main ke lokasi kita. Kita ada di area Jakarta Pusat. Dan untuk tepatnya nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Nanti kita akan berikan alamatnya di workshop kita. Dan untuk area di luar Jabodetabek bisa kirim-kirim dari semua agen pengiriman. Nanti alamatnya juga nanti kita akan berikan di kolom komentar, teman-teman. Nah, jadi ya, salah satu viewer kita yang ini tadinya beliau itu ingin datang dan ingin menyaksikan sendiri jalannya eksekusi lensa kesayangannya ini, teman-teman nih. Nah, jadi apa boleh daya, karena kerjaan tidak bisa ditinggalkan, akhirnya ini dipaketkan. Nah, ini dipaketkan dengan agen pengiriman. Nah, sekarang ini tinggal kita cleaning di bagian optik depannya. Nanti focusingnya juga kita akan rapikan lagi supaya lebih smooth dan juga lebih baik lagi waktu memfokus ke objeknya. Oke, teman-teman. Jadi kemarin ada yang masuk ke kolom komentar. Jadi masuk ke kolom komentar, ada yang bertanya seperti ini. Om, kalau misalkan lensa fogging apakah masih bisa diperbaiki? Ada yang bisa dan ada yang tidak bisa. Nanti kita lihat dulu foggingnya. Nah, apakah pengaruhnya, Om? Nah, sekarang seperti ini. Kalau lensa fogging itu, nah seperti yang pertama teman-teman lihat tadi ya. Jadi kalau lensa seperti itu wujudnya berasap gitu, apalagi itu udah kayak telur dadar, teman-teman. Jadi udah bulat gitu. Nah, itu apa namanya ya, kita ngelihatnya aja tuh udah nggak yakin, teman-teman, untuk dipakai hunting, apalagi ditempel ke kamera. Nah, sekarang ini kan banyak kamera-kamera yang memakai lensa manual nih, teman-teman nih. Jadi ada kamera DSLR dan juga ada kamera mirrorless. Nah, itu waktu kita masukkan kamera ke mirrorless atau ke DSLR, waktu kita pakai live view itu udah butak semua, teman-teman. Butak abis. Nah, sekarang gimana kita mau pakai foto sedangkan objeknya aja nggak kelihatan. Nah, tidak terlihat dengan jelas, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kalau mau main jadul-jadulan juga hasilnya nggak seperti itu juga optik lensanya. Yang pasti optiknya itu harus bagus, teman-teman. Nanti bagaimana dibantu dengan pengeditannya melalui Photoshop. Ya, itu kita mau saturation-nya kayak apa, mau jadulnya seperti apa. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalkan diperbaiki, nah teman-teman bisa melihat seperti ini. Ini wujudnya sudah diperbaiki ya. Nah, ini kita lihat aja udah seger lagi, teman-teman nih. Optiknya semua udah seger lagi. Ini kayak baru keluar dari pabrik. Nah, tentunya kalau misalkan udah baik banget seperti ini udah pasti jos banget kalau kita pakai buat foto, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu emang harus di cleaning dan juga harus diperbaiki, teman-teman. Oke, teman-teman Nusantara, ini sudah selesai kita perbaiki.
foggingnya, terus juga kita cleaning dan juga focusingnya. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya. Nah, tuh bening banget kan? Wah, ini udah keren banget nih teman-teman nih. Oke, teman-teman Nusantara, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga tutorial yang sederhana ini bisa menambah wawasan dan inspirasi di bidang dunia fotografi. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.